Mas Andes, kamu tahu nggak? Aku tahu kalau kamu emang ada dua, tapi aku nggak kuat sih kalau lama-lama aku terus dihina, dicaci maki sama tetangga sendiri, sama teman sendiri. Setiap hari aku diganggu, aku nggak bisa tidur. Karena apa? Aku selalu dibilang nggak pantas. Aku disuruh ngaca, dihina. Kamu tahu siapa yang hina aku? Teman aku sendiri, tetanggaku sendiri, tetangga kanan kiri aku, depan belakang. Aku disuruh ngaca, bahkan orang LDII sendiri dan orang luar LDII, NU, Muhammadiyah, semua menghujat aku karena mereka merasa itu nggak pantas kalau aku sama kamu. Bahkan meskipun aku udah dilamar sama Ari, gimana ya, aku nerima lamarannya dia tuh karena semata-mata itu semata-mata ingin membuat orang tua bahagia, karena itu pilihan orang tua. Aku nggak bisa nolak, dan itu semata-mata bertujuan untuk membahagiakan orang tua aja. Tapi aku sama sekali nggak cinta sama dia, sama Ari. Betul, Ari. Dan meskipun kamu ada dua, di Sidoarjo dan kamu di Jakarta, emang nama Andes Willy ada dua, tapi nggak boleh aku mas sama yang Sidoarjo itu. Katanya ya karena mungkin aku miskin, dia kaya raya, dia tajir, dan aku pengangguran. Jelas dihina, bahkan nggak semua, dan semua orang, dan nggak semua orang juga. Gini, gimana ya, aku jadi bingung mau ngomong apa, soalnya pikiran aku capek banget. Karena apa? Aku mikirin haters yang selalu hujat aku terus. Dan kamu tahu, setiap mereka keluar kata-kata yang nyakitin aku, sakit hati banget. Kamu seorang pilot, dan aku pengangguran, aku miskin, dan kamu kaya raya, kamu punya segalanya, kamu punya pekerjaan. Aku setiap hari nangis. Kenapa? Aku ngerasain sakit hati. Mungkin cowok yang kamu tenarin, yang kamu populerkan, sama persis, sama seperti kamu. Dia juga sakit hati karena dia gak suka disama-samain, apalagi dibanding-bandingin. Padahal niat kita juga gak banding-bandingin, cuman ngasih tahu doang kan. Tapi malah jadi salah paham, masalahnya makin panjang. Udah deh, aku nyerah. Yang terbaik gimana, yang takdir nasibnya gimana, nggak tahu deh. Yang terpenting apa ya, nggak tahu deh, aku nggak kuat. Karena memang banyak banget orang yang nggak suka sama aku, benci sama aku. Alasan Mas Willy tuh kegedean badannya, terus aku badannya kecil gitu, kayak gitu kan. Itu kan apa ya, sindiran, kayak bikin orang jijik gitu kan. Kok ngomongnya kayak gitu. Kita sama perempuan, sama laki-laki juga, sama perempuan saling nyakitin. Terus bahkan meskipun aku cowok, seumpama aku cowok juga gak pantas juga ngomong sama pria, ngomong kayak gitu. Aku tuh sampai gak habis pikir,
apa ya, aku dikata-katain ngarep. Aku punya temen cowok, dibilang pacarnya banyak, dibilang ini itu cewek gak benar, padahal mereka sok tahu. Padahal itu temen, dia nggak bisa ngebedain mana temen, sahabat sama pacar gitu. Aku sampai sakit hati sendiri. Setiap hari aku sakit hati, mas, karena emang dari awal Mas Willy tenarin dianya mungkin sakit hati atau tersinggung atau salah paham, jadinya aku dimusuhin. Begitu juga kayak Mas Aditya, kan Mas Aditya juga ada dua, di Kediri, di MC, dan dia dokter. Ini udah terbalik, bahkan aku sendiri pun terbalik. Tanggal lahir aku sama kayak Alisa Daguis, harusnya kan aku sama Al Ghazali, tapi Al Ghazali malah sama Alisa Daguis. Itu kan terbalik, bahkan aku sendiri pun terbalik. Karena barang sesuatu yang udah terbalik itu gak bisa dibalik, mas. Mau diapain juga gak bisa, kecuali mereka itu, dia itu punya posisi, dia orang terkenal, kita mah orang kecil, mana mungkin bisa ngelawan orang berkelas. Gak bisa lah. Kita itu gimana ya, bukan kita, aku yang orang kecil, aku cuma lulusan SMP. Jelas aku dikata-katain bego sama teman aku sendiri, sama tetangga, sama keluarga aku sendiri. Bahkan aku terima karena aku tahu aku lulusan SMP, tapi aku gak terima sih kalau direndahin. Itu kayak aku sakit hati sendiri gitu. Gimana ya, pokoknya aku mau kasih tahu juga, ya emang bener, si Imelda Prima Evangelista itu sahabat aku yang wajahnya itu ditenarin Mas Aditya Surya Pertama, wajahnya persis dan sama. Dia seorang pramugari sama kayak Mas Willy, dan aku yakin Mas Willy juga tahu gitu. Tapi kan Mas Willy diem aja. Kan selama bertahun-tahun aku lu ngasih cari tahu apa sih masalahnya ini, kenapa sih aku selalu dipojokin, dikucilkan. Ternyata masalahnya ini selama bertahun-tahun, dan mereka gak mau ngasih tahu, mereka menutupi dan menyembunyikan. Dan aku cari tahu sendiri selama bertahun-tahun, bahkan 2 tahun lebih, kurang lebih lah 2 tahun. Dan aku udah tahu kenapa aku bahkan saingan itu ada, jelas itu wajar banget. Dan aku, ya ampun, sekarang gini loh, apa kita hidup cuman kayak buat main-main doang gitu, kayak aku sia-sia hidupnya. Apa karena aku tuh dulu punya masa lalu yang kelam yang gak bisa dimaafin, sampai orang-orang tuh balas dendam sama aku, musuhin aku. Ya gak semua orang, tapi ada yang bersimpati juga gitu. Tapi gak enak juga lama-kelamaan kayak gitu. Apalagi aku bertahun-tahun, kamu tahu kalau aku diselingkuhin sama Al Ghazali sama Alisa Daguis. Bahkan aku mulai cinta juga sama Al, tapi malah Al nyakitin aku dengan sama Alisa Daguis. Tapi aku terima, gak apa-apa. Aku gak tahu sih, aku bener-bener capek pikiran aku, capek segala-galanya.
merah gitu. Apapun yang diatur sama manusia itu diatur sama orang-orang, bahkan bahkan orang lain yang ngatur aku, yang nentuin jalan hidup aku, yang nentuin kehidupan aku, bahkan jadi hukum. Aku terima, aku diganti. Kayak dalam diri aku tuh gak ada keadilan sama sekali. Aku selalu diganggu. Bahkan ada orang, bahkan sama Islam bilang kalau kita apa dia bilang belak-belakan gak suka sama aku dan gak suka banget sama aku, sama orang yang mirip Mas Billy populer kan, Pondok Seruni. Alasan karena sesuatu, ya jelas dong, karena dia ganteng, dia mapan, itu gambarannya sosok Mas Billy. Itu udah deh ya, aku gak mau bermimpi panjang juga. Aku udah capek bermimpi panjang, aku capek banget ulang masa lalu lagi, berantem lagi. Itu apaan sih, gak jelas banget. Kayak apa ya, aku tahu semuanya itu terbalik, aku tahu kalau terbalik, aku tahu semuanya. Kan emang kalau udah terbalik kayak gini gak bisa dibikin balik gitu. Aku nggak tahu sih, ya Allah. Kamu tahu kan kalau aku mau nikah sama Ari, tapi aku tuh sama sekali gak cinta sama dia, Mas. Dan kamu populerin dia lah, orang-orangnya aku tuh, orang-orangnya itu loh yang malah ngehujat aku, bukan kamu. Aku berharap sih, berharap ada mujizat, ada yang memperjuangkan, terus gak jadi nikah deh. Soalnya emang gak didasari rasa cinta. Bahkan aku sakit hati banget sama ibu, bilang kalau aku nikah tanpa paksaan, padahal aku nikah sangat terpaksa sekali, Mas Billy. Itu cuma untuk membahagiakan orang tua. Tapi aku gak cinta sama sekali. Aku menikah itu paksaan, tanpa didasari rasa cinta. Paksaan. Tanpa didasari rasa cinta. Semata-mata bertujuan untuk membuat semua orang bahagia dan gak sakit karena kita, Mas. Capek sakit hati terus. Aku semata-mata terima dia jadi calon suami aku.